Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Catastrophic Freeze. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan seketika Flying Card pun melarikan diri dari tempat itu. Lalu orang lain yang sedang mengawasi Flying Card pun melaporkan bahwa target nomor 3 sudah keluar dari arena sepenuhnya. Dia pun meminta konfirmasi apakah target nomor 1 telah membuka gerbang abyss. Jika iya, saatnya menutup jebakan ini. Kemudian saat ini di luar kota, pasukan yang saat ini berjaga di luar kota menghubungi rekannya mengawasi Flying Card untuk menutup jaringan. Rekannya pun mengerti dan meminta tim penekan Demon Abyss kedua untuk memulai operasi terkoordinasi. Target perburuan adalah nomor 3, Evil Fallen Flying Card. Dan segera operasi terkoordinasi dimulai. Kemudian di luar tempat ujian, Flying Card yang saat ini telah keluar dari tempat ujian menyebut bahwa mereka para profesional bodoh tidak akan bisa menghalangi tujuan besarnya. Mulai hari ini dirinya resmi menjadi seorang prajurit abyss. Flying Card pun mengaktifkan sesuatu. Flying Card menegaskan bahwa dirinya bukan dirinya yang dulu. Dirinya telah terjerumus ke dalam abyss namun lahir kembali sebagai prajurit penuntut balas. Dirinya akan menginjak dunia ini di bawah kakinya. Namun di saat itu, tim penekan Abyss Demon yang kedua datang dan menyergap Flying Card. Wanita ini pun menyebut bahwa dirinya akan memberi Flying Card waktu 10 detik untuk segera menghilangkan kabut dari seluruh tubuhnya. Lepaskan kekuatan Abyss dari tubuhnya dan menyerahlah. Jika tidak, Flying Card akan mati. Dan si wanita pun mulai menghitung mundur. Pasukan pun seketika mengepung Flying Card dan menangkapnya. Flying Card pun bertanya-tanya mengapa ini bisa terjadi. Flying Card merasa ada yang tidak beres, ada pengkhianat, dirinya telah dikhianati. Flying Card pun bertanya-tanya siapa orangnya. Si wanita pun terus melakukan hitung mundurnya. Flying Card pun seketika memberontak dan memunculkan peralatan sihir level Diamond dan senjata penyihir level Diamond Universal Card. Flying Card pun menekankan bahwa dirinya tidak akan menyerah dan menjatuhkan beberapa pasukan yang mengepungnya. Si wanita pun menyebut Flying Card keras kepala dan tak mau menyerah. Si wanita pun meminta pasukan untuk menyerangnya. Flying Card yang sudah melengkapi dirinya dengan set peralatan pun bersiap dan menerima bonus kekuatan abyss dari set perlengkapannya. Di saat Flying Card ingin mengaktifkan skill dengan Universal Yellow Card, tiba-tiba salah seorang pasukan melompat di belakang Flying Card dan melepaskan skill Arrow of Silence. Hingga skill dari Flying Card terganggu dan seketika pasukan pun mulai melepaskan serangan. Dari Flame Strike hingga skill kutukan yang merubah target menjadi domba. Sehingga sementara waktu target hanya bisa bergerak lambat serta menghilangkan efek buff target. Dan Flying Card pun terkena serangan telak dan hal ini membuat Flying Card menerima banyak kerusakan. Namun hal ini saja masih belum bisa membuat Flying Card bertekuk lutut. Flying Card menegaskan bahwa dirinya ingin mereka semua dari liga profesional mati. Dan seketika energi dari Flying Card kembali memuncak dan mengaktifkan kekuatan abyss yaitu Devour. Dengan ini, Flying Card menghilangkan semua debuff diri sendiri dan mengubahnya menjadi peningkatan serangan.
Ditambah dengan skill berserk hingga semua atribut meningkat pesat. Melihat hal ini, si wanita pun meminta semua anggotanya untuk berhati-hati. Flying Card akan melepaskan semua kekuatan abisnya. Lalu saat ini Flying Card mengaktifkan skill lainnya yaitu Regeneration sehingga semua kerusakan yang diterima sebelumnya sekarang mulai dipulihkan. Ditambah dengan skill Darkness Fall, di mana Flying Card membuat penghalang gelap berskala besar, mengurangi jarak pandang musuh. Flying Card seketika menantang mereka untuk maju. Mereka dari liga profesional tidak bisa membunuh dirinya. Dirinya lah yang akan membunuh mereka semua di tempat ini. Dan seketika Flying Card maju menghancurkan formasi pasukan. Namun di saat Flying Card terfokus ke pasukan, secara tiba-tiba sebuah tanda muncul di dada Flying Card. Dan dalam hitungan detik, sebuah serangan menusuk dada Flying Card. Dan ternyata serangan ini datang dari pria bertudung dari rekan si wanita. Dan dia telah mengaktifkan skill Shadow Assault Backstab Silver Blade. Dan serangan seketika menembus jantung target dengan memberikan 1000% kerusakan mematikan. Dan mengurangi 50% efek pemulihan health point. Flying Card pun sangat marah dan menyebutnya dengan sebutan assassin sialan. Dan menyerangnya, namun serangan ini tidak berhasil. Dan kembali pria bertudung muncul dari belakang Flying Card dan melepaskan serangan Moonlight Triple Strike. Kemudian berpindah ke tempat ujian. Orang-orang yang masih menyaksikan siaran Lin Ye dan tim di dalam dungeon pun meminta semua orang untuk melihatnya. Lin Ye dan tim sepertinya menuju ke katak beracun untuk bertarung. Sebagian dari mereka heran untuk apa Lin Ye melawannya. Itu tidak berpengaruh ke hasil clear. Cuma ngebab saja. Seseorang pun menyebut bahwa sepertinya Lin Ye mau pakai kolam katak beracun untuk mengalihkan perhatian. Lalu saat ini di dalam dungeon, Lin Ye dan tim pun telah sampai di depan sarang katak beracun. Notifikasi pun menyebut bahwa katak beracun ini berada di level 20 dengan tingkat diamond. Adapun skill yang dimilikinya yaitu Venomous Skin, Tongu Leak, Tongu Warp, Tongu Stab, dan Corrosive Venom. Lalu bab dungeon ini senjata yang membunuh katak beracun akan mendapatkan Poison Blade Ride, memberikan kerusakan racun tambahan. Jika ditumpuk berkali-kali bisa masuk ke status Deadly Poison. Dengan cepat Lin Ye mengaktifkan skill Reverse Blunder dan menyerang telak katak beracun. Lalu katak beracun pun tidak tinggal diam dan melepaskan Tongu Step. Orang-orang yang melihat serangan ini seketika heboh dan meminta Lin Ye untuk menghindari serangan katak beracun. Namun nyatanya serangan katak hanya menembus badan Lin Ye. Dan ini membuat semua orang-orang kaget. Mereka pun bertanya-tanya gerakan apa itu tadi. Lalu kembali katak beracun maju menyerang dengan cepat. Lin Ye mengaktifkan skill Reversal Catastrophe Descent dan berhasil memberikan kerusakan yang cukup tinggi. Orang-orang yang melihat hal ini bertanya-tanya, Lin Ye terkena serangan tapi mengapa tidak ada luka? Mereka pun penasaran apakah Lin Ye mengobati dirinya sendiri. Dan saat katak beracun mencoba menyerang lagi, Lin Ye seketika mundur dan menarik katak beracun untuk menjauh dari sarangnya. Orang-orang yang melihat hal ini pun penasaran strategi macam apa yang digunakan dan mengapa penyihir dan prajurit pedang besar tidak bergerak. Apakah mereka malas? Namun nyatanya saat ini Lin Ye menarik katak beracun mendekati Sumumu dan Baezi. Saat jarak mereka sudah dekat, Sumumu dan Baezi menggunakan combo skill dengan Sumumu melepaskan Large Fireball dan Baezi menggunakan Gale Blade. Hingga serangan ini pun memberikan kerusakan yang sangat besar. Baezi pun mengatakan bahwa ini seperti yang diduga dari dungeon level bencana. Bahkan bos kecilnya saja sulit seperti ini. Sumumu pun menyebut ini normal meskipun itu teknik kombinasi. Semua skill yang digunakan tidak menghabiskan banyak mana atau memiliki cooldown. Tapi ini persis seperti yang diperkirakan oleh Lin Ye. Lalu Sumumu pun bertanya kepada Baezi sudah berapa detik berlalu sejak meninggalkan monster itu. Baezi pun menyebut ini baru 30 detik dan Baezi terus menghitung detik tiap detik saat Lin Ye maju menyerang. Lalu saat ini Lin Ye menyerang katak beracun menggunakan Flundering Teknik dan terus melakukan serangan hingga katak beracun dapat dikalahkan.
Dan notifikasi pun mengatakan bahwa katak beracun telah dikalahkan dan mendapatkan bab rahasia yaitu Poison Blade Rite. Sumumu pun menyebut bahwa mereka mengalahkannya tidak lebih tidak kurang tepat 40 detik. Dan bab telah diperoleh. Lalu di sisi lain Flying Card pun kini telah dikalahkan. Dan notifikasi pun menyebut bahwa darah The Evil Fallen Flying Card telah habis. Dan dinyatakan mati. Si wanita pun segera menghubungi pusat dan menyebut bahwa target ketiga telah dieliminasi. Lalu si wanita pun memanggil pria bertudung dengan nama Wu Liu dan memintanya untuk segera memimpin tim menuju gerbang abis, bertemu dengan unit lain dan maju ke abis. Kesempatan ini sulit didapat. Pastikan untuk memanfaatkannya. Wu Liu seketika mengatakan kepada saudara-saudaranya. Mereka semua juga telah melihatnya. Pertempuran yang akan datang jauh lebih berbahaya dari musuh apapun yang pernah mereka hadapi. Ini sepenuhnya sebanding dengan menghadapi gelombang demon besar secara langsung. Ada kemungkinan tidak ada dari mereka yang akan kembali. Jika ada yang ingin mengundurkan diri sekarang, maka majulah. Dirinya tidak akan menghalangi atau menyalahkannya. Dirinya hanya berharap setelah mereka gugur, mereka akan terus melindungi keluarga saudara-saudara mereka dan menjaga penduduk kota. Jaga mereka dari serangan makhluk wabah demon. Para pasukan yang mendengar hal ini pun hanya terdiam dan tidak ada satupun dari mereka yang mundur. Wu Liu yang melihat respon mereka pun bertanya apakah semua sudah membuat keputusan. Mereka pun menyebut bahwa mereka sudah membuat keputusan. Kembali Wu Liu bertanya apakah tidak ada penyesalan. Mereka semua pun serentak menyebut bahwa mereka tidak akan menyesal. Wu Liu pun mengerti jika demikian bersama dirinya mereka akan menyerbu abis. Dengan ini mereka akan mengambil kepala abis. Pertempuran ini umat manusia yang akan menang. Kemudian kembali ke tempat ujian. Saat ini Lin Ye bersama tim terus maju dengan mengalahkan Giant Python Elite, Elite Demonized Spider, dan Giant Wild Boar Elite. Sumumu yang memperhatikan perolehan kontribusi tim bertanya apakah dirinya semakin kuat atau Denjen ini terlalu lemah. Dirinya masih bisa melawan 10 lagi. Lin Ye pun menyebut bahwa ini masih tahap awal. Bos tahap pertama saja belum muncul. Lin Ye pun meminta Bionic Tears untuk memanggil Giant Tree Guardian. Bionic Tears pun mengerti dan memanggil Giant Tree Guardian untuk datang. Bersamaan dengan datangnya Giant Tree Guardian, notifikasi pun menyebut karena efek katastrofe di scan, kualitas bawaan Giant Tree Guardian telah ditingkatkan secara permanen ke level Platinum. Dan ini mengagetkan Sumumu dan Bionic Tears. Sedangkan Lin Ye sendiri berpikir dan bertanya-tanya permainan gila macam apa ini. Giant Tree Guardian bisa mengunci potensi dengan debuff. Lalu saat ini di luar dungeon. Seorang pengamat pun nampak kaget dan bertanya bukankah itu bos alam rahasia. Seseorang pun menyebut bahwa masa depan Sumumu ini tidak terbatas. Dan yang lebih penting ini hanyalah makhluk summon dari bakat Bionic Tears. Lalu saat ini di dalam dungeon, notifikasi peringatan pun datang dan mengatakan bahwa Shadow of Yan'an telah mendeteksi kehadiran mereka. Lin Ye pun menyebut bahwa mereka ada di sini dan seketika sekelompok Shadow of Yan'an datang. Notifikasi pun menyebut bahwa Shadow of Yan'an ada 3. Mereka masing-masing berada di level 20. Adapun skill yang dimilikinya yaitu Flame, 5 Consecutive Katana Strike, Horizontal Slash, dan Block. Lin Ye pun meminta Giant Tree Guardian untuk melawan, serta gunakan serangan Snake Chair into Heavenly Strike dan prediksi titik pendaratan. Dengan cepat Giant Tree Guardian maju dan memberikan kerusakan hingga 1 dari 3 Shadow of Yan'an mati. Lin Ye pun meminta Baizi dan Sumumu untuk tidak menyimpan mana. Gunakan semua skill dan hancurkan mereka dengan cepat. Dengan cepat mereka berdua maju dan Sumumu mengaktifkan skill Frozen hingga membuat mereka membeku. Baizi pun mendekat dan dengan cepat melepaskan skill Down Like Flamestorm. Tidak berhenti sampai di situ, Sumumu kembali melepaskan skill Gale Butterfly Poison Bubble. Dan Baizi menggunakan Wind Blade. Hingga 2 serangan ini mengenai salah satu dari Shadow of Yan'an dengan telak. Baizi pun mengatakan bahwa skill jarak jauhnya telah digunakan. Haruskah dirinya melakukan pertempuran jarak dekat sekarang? Hingga notifikasi mengatakan bahwa Shadow of Yan'an nomor 2 telah dikalahkan.
Dengan kalahnya dua Shadow of Pianan yang terakhir tiba-tiba memasuki kondisi berserk dan tiba-tiba maju menyerang Lin Ye. Lalu saat ini di ruang asosiasi profesional, Sang Guanyin menyebut bahwa seperti yang dikatakan oleh laporan intelijen, rencana praksi abis adalah untuk membunuh Lin Ye dan menggunakan perangkap di dua front, mencoba membunuh dua burung dengan satu batu. Huang Tianqi pun mengatakan bahwa memang penampilan Lin Ye entah bagaimana memaksa praksi abis untuk mengubah strategi praksi abis untuk memprioritaskan menghilangkan Lin Ye lebih dulu. Ketika harus menargetkan seseorang, praksi abis cukup pintar. Mereka tahu cara memikat harimau agar menjauh dari gunung. Sang Guan yang menyebut bahwa penguasa abis sangat licik. Tapi ternyata penguasa abis juga orang bodoh yang gegabah. Bahkan ketika disergap oleh aliansi profesional, mereka masih menyerang tanpa otak atau terlalu percaya diri. Selain itu, praksi abis yang mundur ke markas lama belum menyadari bahwa Xiao Chou telah pergi. Semua berita baik yang mereka terima adalah palsu, dimaksudkan untuk menurunkan kewaspadaan praksi abis. Lalu beritahu Lin Ye tentang situasi yang sebenarnya. Huang Tianqi pun akan menyuruh Lin Ye pergi secara proaktif ke wilayah rahasia sebagai rekrutan khusus. Sehingga yang rusak terus bersantai dan membuka gerbang abis sebelum waktunya. Lalu seseorang dengan nada khawatir bertanya kepada Huang Tianqi mengenai anak Huang Tianqi. Huang Tianqi pun mengatakan bahwa dirinya sudah memberitahunya tentang rencana ini. Ini juga ujian untuknya. Dirinya percaya karena penguasa abis ingin merekrut Huang Shaofeng, tujuannya bukanlah untuk membunuhnya. Selama anak itu berpegang teguh pada prinsipnya dan menolak kekuatan abis, orang-orang penguasa abis tidak akan menyakitinya. Setelah gerbang abis terbuka, lubang rahasia yang rusak itu akan mengirim dia kembali ke kota Jiang. Lalu bersama dengan hal itu, seorang sekretaris berlari dan menghampiri Sang Guanyan, serta memberitahunya bahwa kekuatan utama sudah siap di domain abis dengan keuntungan yang sangat besar. Tapi dalam 5 menit gelombang demon akan menyerang kota Jiang. Sang Guanyan pun mengatakan seperti yang telah diputuskan sebelumnya. Semua orang harus sementara menyingkir ke pusat kota dalam, menunggu pasukan utama kembali. Dirinya yakin mereka akan menang kali ini tanpa ada korban jiwa sama sekali. Selain itu, ada juga variabel yang tidak terduga ini. Kemudian kembali ke dalam dungeon. Giant Tree Guardian pun meminta Lin Ye untuk menyerahkan semut ini kepada dirinya dan seketika Giant Tree Guardian menyerang monster ini dan membuat perhatiannya beralih ke Giant Tree Guardian. Dengan cepat, Giant Tree Guardian memberikan beberapa serangan yang membuat health point dari monster ini berkurang drastis hingga Giant Tree Guardian menggunakan skill Heaven Strike, Half Flying Kick. Lalu orang-orang yang saat ini berada di tempat ujian yang memperhatikan siaran pun bertanya-tanya apakah ini setidaknya panel bos alam rahasia tingkat platinum. Setelah serangan Death Travel Strike, kedua bos mati. Mereka pun menyebut ini lumayan. Mengalahkan bos level platinum hanya dengan menggunakan 5 skill. Lalu saat ini pengamat dari sekolah Prestigious mengatakan bahwa bakat siswa ini terbuang sia-sia. Kebangkitannya seharusnya mendapatkan status rekrutmen khusus. Gurunya pun mengatakan bahwa sejujurnya dirinya punya beberapa keluhan. Sebenarnya dirinya tidak sangat optimis tentang phrase ini di rute ini. Walaupun damage-nya besar, dia bisa memulihkan health point, mengisi kembali mana dan menghilangkan debuff, tapi dia kekurangan tank dan pertahanan swordman serta serangan balasan. Tidak ada lifesteal atau super armor milik prajurit. Tidak ada mobilitas atau reposisi untuk membunuh. Untuk rupa secara praktis menempatkan dirinya dalam situasi yang sangat berbahaya dengan biaya terlalu tinggi. Wali kota Jiang pun hanya diam mendengar omongan para pengamat. Lalu orang itu kembali meminta gurunya untuk berpikir. Untuk memikirkan hal itu di medan perang yang sebenarnya. Jika dia menghadapi musuh dengan kekuatan kontrol yang kuat, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Sekali tersingkir itu bukanlah output nol tetapi kemungkinan kematian instan. Jadi jangan bantu Fresh yang mengambil jalan yang sangat beresiko. Jadilah Fresh yang baik. Lalu wali kota pun pada akhirnya menanggapi omongan ini dengan tawanya serta mengatakan bahwa
Mungkin Lin Ye menahan diri dan tidak ingin mereka tahu kekuatan aslinya. Lagi pula dia adalah rekrutan spesial yang direkomendasikan oleh aliansi profesional kota Jiang. Namun pengamat menyebut bahwa wali kota salah paham. Maksud gurunya adalah kemampuan anak ini rata-rata. Tapi detailnya waktu bergerak menghindar dan reaksi musuh adalah yang terbaik. Tapi pertarungan sesungguhnya terlalu membatasi. Tanpa membangkitkan bakat yang memberikan kemampuan bertahan hidup di medan perang yang kacau itu hampir seperti hukuman mati. Gurunya menghargai bakat pengamat ini pun bertanya apakah guru setuju. Gurunya pun mengatakan hanya seorang petarung serba bisa yang kuat, terlalu banyak jenius dan master yang bisa menggantikannya. Tidak ada yang spesial. Wali kota pun hanya diam mendengar ocehannya. Lalu guru pun menyebut bahwa Sumumu berbeda. Muridnya memiliki kecerdasan dan kesadaran tempur yang kuat. Mereka dapat menyinkronkan pengalaman dan kekuatan pemiliknya. Pada dasarnya menggunakan bos sebagai antek di masa depan, dia hanya perlu beroperasi di belakang garis dengan aman. Membuat panggilan bertarung untuknya. Dan pemanggilan ini memiliki kemampuan kebangkitan khusus. Digunakan dengan benar, mereka adalah senjata tempur permanen. Mampu menembus dunia lain yang berbahaya sesuka hati. Guru pun meminta orang-orang untuk membayangkan nilai strategisnya. Lalu kini seorang petugas pun menghampiri wali kota dan berbisik kepadanya. Dan wali kota pun mengerti situasinya. Orang-orang yang melihat hal ini pun bertanya apa yang terjadi. Wali kota pun mengatakan kepada semua orang bahwa laporan dari garis depan mengatakan gelombang demon akan menyerang dalam 5 menit. Wali kota pun meminta mereka untuk berhenti menonton dan dengan tertib menuju tempat perlindungan bawah tanah. Wali kota juga meminta mereka untuk yakin. Struktur pertahanan sangat aman dengan cukup banyak profesional tingkat tinggi ditempatkan di dekatnya. Selama semua orang tetap tenang dan mengikuti perintah, tidak akan ada yang terluka. Lalu saat ini, Ibu Sumumu pun bertanya soal gelombang demon ini. Ayah Sumumu pun meminta Ibu Mumu untuk tidak khawatir. Menurut info, aliansi gelombang demon ini sangat percaya diri. Ayah Mumu pun mengajak Ibu Mumu pergi. Mereka tidak bisa menunggu anak-anak kembali. Kemudian saat ini di dalam dungeon, Lin Ye dan tim mendapatkan notifikasi bahwa bayangan-bayangan dari Lanan telah sepenuhnya terhapus. Peta baru telah dipanggil dan dibuka. Semoga beruntung keturunan Firefly. Harap buat ikatan baru. Dan Lin Ye pun kini mendapatkan sebuah gulungan baru. Dan Lin Ye menyerahkan gulungan ini kepada Sumumu dan Baiji. Lin Ye pun menyebut bahwa gulungan khusus disediakan oleh aliansi buat mereka. Peta baru telah terbuka. Dirinya merasa tingkat bahaya di sini telah berubah. Lin Ye pun meminta mereka mengambil gulungan ini untuk berjaga-jaga. Dan gulungan ini adalah Guardian Barrier yang digunakan untuk membuat perisai tak terkalahkan selama 10 menit. Tetapi mereka yang berada di dalam tidak dapat keluar atau menyerang. Lin Ye pun mengatakan jika tidak digunakan kali ini maka simpanlah untuk keadaan darurat. Sumumu pun mengerti dan mereka akan melanjutkan perjalanan ini. Namun Lin Ye meminta Sumumu dan Baezi untuk tinggal di sini serta Bionic Tears juga tinggal bersama Sumumu. Dirinya akan pergi bersama Giant Tree Guardian karena peta berikutnya terlalu berbahaya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.